Bayangkan sebuah malam di mana nasib sebuah bangsa bergantung pada satu kata dari seorang pria. Di tengah ketegangan antara pemuda radikal dan pemimpin tua, seorang diplomat bergerak dalam bayang-bayang. Namanya mungkin tidak setenar Soekarno atau Hatta, namun tanpa dia, kemerdekaan kita mungkin hanyalah angan-angan yang berujung tragedi. Dia mempertaruhkan lehernya sendiri sebagai jaminan keamanan di tengah moncong senjata tentara Jepang. Siapakah sebenarnya sosok misterius yang berhasil menyatukan perbedaan di detik-detik paling kritis Indonesia? Inilah kisah Ahmad Soebardjo, sang arsitek diplomasi yang terlupakan. Selamat datang di kanal kami, di mana kita akan membedah sisi gelap dan tersembunyi dari sejarah bangsa. Hari ini, kita akan menyelami kehidupan Ahmad Soebardjo, dari masa studinya di Belanda hingga perannya sebagai Menteri Luar Negeri pertama. Kita akan melihat bagaimana kecerdasannya bernegosiasi, menyelamatkan para proklamator dari ancaman pembunuhan. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena ada detail-detail kecil yang selama ini disembunyikan dari buku teks sekolah. Mari kita mulai perjalanan waktu ini ke tahun-tahun penuh darah dan diplomasi. Lahir di Teluk Jambe, Karawang pada tahun 1896, Ahmad Soebardjo tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan budaya Jawa dan pengaruh kolonial. Ayahnya, Teuku Muhammad Yusuf, adalah seorang keturunan bangsawan Aceh yang bekerja untuk pemerintah Belanda. Hal ini memberikan Soebardjo akses pendidikan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan rakyat jelata saat itu. Namun, di balik seragam sekolahnya yang rapi, ada api pemberontakan yang mulai menyala. Ia mulai mempertanyakan mengapa bangsanya harus tunduk pada penguasa dari benua yang jauh. Inilah awal mula pembentukan karakter seorang diplomat ulung yang cerdik. Soebardjo muda bukanlah mahasiswa biasa. Ia adalah pencari ilmu yang haus akan keadilan. Perjalanannya membawanya ke Universitas Leiden di Belanda, pusat intelektual di mana ide-ide kemerdekaan mulai bersemi. Di sana, ia tidak hanya belajar hukum, tetapi juga terjun ke dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Ia bergaul dengan tokoh-tokoh revolusioner seperti Muhammad Hatta dan Nazir Datuk Pamuncak. Di kafe-kafe remang-remang di Leiden, mereka mendiskusikan nasib tanah air sambil menghindari mata-mata intelijen Belanda. Pengalaman internasional inilah yang membentuk pandangan dunianya yang luas dan taktis. Di Eropa, Soebardjo belajar bahwa diplomasi adalah senjata yang sama tajamnya dengan pedang. Ia terlibat dalam berbagai kongres internasional, termasuk Liga Melawan Imperialisme di Brussels. Di sanalah ia pertama kali menyadari bahwa dukungan dunia internasional sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia. Ia belajar bagaimana berbicara dengan bahasa penjajah untuk menuntut hak-hak bangsanya sendiri. Kemampuannya bernegosiasi mulai terasa, membuatnya menjadi sosok yang disegani bahkan oleh lawan politiknya. Namun kepulangannya ke tanah air akan mengujinya dengan tantangan yang jauh lebih berbahaya daripada perdebatan di ruang kuliah. Ketika Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peta kekuatan politik berubah drastis secara mendadak. Soebardjo melihat ini sebagai peluang sekaligus ancaman yang sangat mematikan bagi masa depan bangsa. Ia memilih jalan yang kontroversial bagi sebagian orang, bekerja di dalam struktur pemerintahan Jepang. Ia bergabung dengan kantor riset Angkatan Laut Jepang yang dipimpin oleh Laksamana Tadashi Maeda. Banyak yang mempertanyakan kesetiaannya saat itu, menganggapnya sebagai kolaborator. Namun sedikit yang tahu bahwa di bawah hidung tentara Jepang, Soebardjo membangun jaringan intelijen untuk kepentingan Indonesia. Laksamana Maeda bukanlah perwira Jepang biasa, dan hubungan mereka menjadi salah satu aliansi paling unik dalam sejarah. Soebardjo berhasil meyakinkan Maeda bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal yang tak terelakkan dan menguntungkan. Di kantor Maeda, Soebardjo mendirikan asrama politik bernama Asrama Indonesia Merdeka. Disinilah ia mendidik para pemuda tentang ideologi politik dan strategi kenegaraan. Tanpa perlindungan Maeda yang diatur oleh Soebardjo, banyak aktivis kemerdekaan yang mungkin sudah berakhir di tangan Kempeta yang kejam. Ini adalah permainan catur politik tingkat tinggi yang sangat berisiko. Agustus 1945 tiba dengan atmosfer yang sangat menyesakkan dan penuh dengan ketidakpastian. Bom atom telah meluluh lantakkan Hiroshima dan Nagasaki, membuat kekaisaran Jepang berada di ambang kehancuran total. Berita ini menyebar seperti api di kalangan pemuda pejuang di Jakarta yang sudah haus akan kemerdekaan. Namun,
golongan tua yang dipimpin Soekarno dan Hatta memilih untuk tetap berhati-hati agar tidak terjadi pertumpahan darah sia-sia. Soebardjo berada di tengah-tengah dua kutub yang saling berbenturan ini. Ia menyadari bahwa jika salah langkah, Indonesia akan jatuh ke dalam perang saudara atau pembantaian oleh Jepang. Dini hari tanggal 16 Agustus 1945, sebuah peristiwa dramatis terjadi yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda yang tidak sabar menculik Soekarno dan Hatta membawa mereka ke sebuah markas di luar kota. Tujuannya jelas, mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Di Jakarta, kepanikan melanda lingkaran elit politik yang kehilangan pemimpin mereka. Soebardjo, dengan ketenangan seorang diplomat veteran, segera mengambil inisiatif untuk mencari tahu keberadaan mereka. Ia tahu bahwa setiap detik yang terbuang adalah ancaman bagi nyawa kedua pemimpin tersebut. Soebardjo berhasil melacak keberadaan mereka ke Rengas Dengklok setelah melakukan negosiasi alot dengan para pemuda. Namun saat ia sampai di sana, suasana sangatlah tegang dan penuh kecurigaan dari pihak pemuda. Para pemuda yang bersenjata parang dan bambu runcing tidak akan melepaskan Soekarno-Hatta begitu saja. Mereka butuh jaminan bahwa proklamasi akan benar-benar dilakukan secepatnya, bukan sekedar janji manis. Disinilah Ahmad Soebardjo melakukan tindakan yang paling legendaris dalam karir politiknya. Sebuah janji yang membuat semua orang di ruangan itu terdiam seribu bahasa karena risikonya yang luar biasa. Jika proklamasi tidak dilaksanakan besok pagi, maka nyawa sayalah yang menjadi taruhannya. Anda boleh menembak mati saya. Ucapan ini bukanlah gertakan belaka. Ia benar-benar mempertaruhkan kepalanya di bawah hukuman mati para pemuda. Keberanian dan keyakinannya yang luar biasa akhirnya meluluhkan kekerasan hati para penculik. Mereka setuju untuk membiarkan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta malam itu juga. Tanpa jaminan nyawa dari Soebardjo, sejarah mungkin mencatat Rengas Dengklok sebagai lokasi pembunuhan para pendiri bangsa. Diplomasi nyawa ini adalah bukti totalitasnya bagi Indonesia. Rombongan kembali ke Jakarta dalam kegelapan malam, menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Mengapa rumah seorang perwira Jepang? Karena itu adalah satu-satunya tempat yang aman dari patroli Angkatan Darat Jepang yang ganas. Soebardjo telah mengatur segalanya dengan Maeda, memastikan bahwa rumah tersebut menjadi zona netral. Di ruang makan yang luas, sebuah momen sakral mulai berlangsung di tengah kepulan asap rokok dan kegelisahan. Mereka harus merumuskan teks proklamasi saat itu juga, sebelum fajar menyingsing. Soebardjo bukan hanya saksi, tapi ia adalah salah satu penulis utama teks tersebut. Kalimat pertama dalam teks proklamasi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," adalah kontribusi langsung dari pikiran Soebardjo. Ia mengambil saripati dari perjuangan bertahun-tahun dan merangkumnya dalam kalimat yang singkat namun sangat bertenaga. Bersama Soekarno dan Hatta, ia merangkai kata demi kata yang akan mengubah nasib jutaan orang. Mereka bekerja dalam tekanan waktu yang luar biasa, dengan suara-suara tentara di luar yang bisa saja menyerbu kapan saja. Soebardjo memastikan bahwa bahasanya cukup diplomatis, namun tegas untuk menyatakan kedaulatan penuh. Malam itu, pena mereka lebih tajam daripada bayonet manapun. Setelah teks selesai, sebuah masalah baru muncul. Siapa yang akan menandatanganinya? Soebardjo tetap berada di sana, memberikan saran-saran organisatoris yang penting, agar dokumen ini sah secara hukum internasional. Keesokan harinya, 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Pegangsaan Timur, namun Soebardjo memilih untuk tidak menonjolkan diri. Ia tetap berada di balik layar, memastikan bahwa respons internasional terhadap berita ini bisa dikelola dengan baik. Baginya, deklarasi hanyalah langkah pertama. Mempertahankannya adalah tantangan yang jauh lebih besar. Tugas barunya sebagai Menteri Luar Negeri pertama pun segera menanti di depan mata. Sebagai Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia, Soebardjo tidak memiliki kantor, staf, apalagi anggaran yang memadai. Ia memulai kementeriannya dari sebuah ruangan kecil dengan peralatan seadanya. Tugasnya hampir mustahil, meyakinkan dunia bahwa Indonesia bukan lagi jajahan Belanda atau boneka Jepang. Ia harus menghadapi blokade informasi dan propaganda Belanda yang menyebut para pemimpin RI sebagai penjahat perang. Dengan koneksi lamanya di Eropa dan kecakapan bahasanya,
ia mulai mengirimkan pesan-pesan diplomatik ke berbagai negara. Ini adalah perang urat syaraf di panggung global yang sangat menentukan. Namun, posisi Soebardjo tidak selalu aman di dalam negeri yang baru seumur jagung tersebut. Pergolakan politik internal mulai muncul, terutama dengan bangkitnya kelompok-kelompok yang lebih kiri. Ia sempat terseret dalam pusaran konflik politik yang berujung pada pengunduran dirinya dan bahkan penahanan singkat. Namanya dikaitkan dengan oposisi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu kompromis dengan Belanda. Disinilah kita melihat sisi tragis dari seorang pahlawan. Seringkali mereka yang paling berjasa justru menjadi korban dari dinamika kekuasaan. Meski begitu, Soebardjo tetap tenang dan tidak pernah mengkhianati cita-cita kemerdekaannya. Setelah masa-masa sulit pasca revolusi, Soebardjo kembali dipanggil untuk mengabdi pada negara sebagai duta besar. Ia ditugaskan di Swiss, sebuah negara netral yang cocok dengan kepribadian diplomatiknya yang tenang. Di sana, ia kembali membangun citra Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan cinta damai. Ia juga aktif dalam menulis memoar dan catatan sejarah, menyadari bahwa ingatan bangsa ini perlu dirawat agar tidak hilang. Ia ingin memastikan bahwa generasi mendatang tahu tentang detail-detail kecil di Rengas Dengklok dan Maeda. Baginya, sejarah adalah guru terbaik bagi sebuah bangsa yang ingin maju. Tahukah Anda bahwa Ahmad Soebardjo memiliki kegemaran pada filsafat dan sastra klasik? Di waktu senggangnya, ia sering merenungkan hubungan antara etika dan politik. Ia percaya bahwa seorang diplomat harus memiliki integritas moral yang tinggi, bukan sekedar pandai bersilat lidah. Prinsip inilah yang membuatnya disegani oleh kawan maupun lawan sepanjang karirnya. Ia sering mengatakan bahwa kemerdekaan sejati dimulai dari kemerdekaan berpikir. Hal ini tercermin dalam cara dia menangani konflik-konflik besar tanpa harus menggunakan kekerasan fisik. Inilah warisan intelektual yang ia tinggalkan untuk para diplomat muda kita. Mari kita bicara tentang sisi true crime dari sejarah ini, ancaman pembunuhan yang sering ia terima. Selama masa pendudukan Jepang dan awal revolusi, Soebardjo berkali-kali lolos dari upaya pembunuhan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan perannya. Ada faksi-faksi ekstrim yang menganggapnya terlalu dekat dengan Jepang, sementara intelijen Belanda, Nevis, terus mengincarnya. Ia harus sering berpindah tempat tidur dan menggunakan identitas samaran. Kehidupannya penuh dengan intrik, spionase, dan pertemuan rahasia di tengah malam. Dia benar-benar hidup di ujung tanduk demi sebuah entitas bernama Indonesia. Banyak yang tidak tahu bahwa Soebardjo juga berperan penting dalam menyelamatkan arsip-arsip penting negara. Saat agresi militer Belanda, ia memastikan dokumen-dokumen diplomasi tidak jatuh ke tangan musuh. Ia menyadari bahwa dokumen adalah bukti kedaulatan di mata internasional. Tanpa tindakannya yang preventif, kita mungkin akan kesulitan membuktikan keabsahan pemerintah kita di forum PBB. Dia adalah seorang penjaga rahasia negara yang sangat andal. Ketelitiannya dalam hal dokumentasi sangatlah luar biasa, mencerminkan latar belakang hukumnya yang kuat. Ia tahu bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi apa yang bisa dibuktikan. Dalam sebuah wawancara di masa tuanya, Soebardjo sempat bercerita tentang ketakutannya yang terbesar. Bukan kematian yang ia takuti, melainkan jika bangsa Indonesia melupakan akar perjuangannya. Ia melihat bagaimana politik mulai berubah menjadi perebutan kekuasaan yang haus darah, jauh dari cita-cita luhur di rumah Maeda. Ia tetap menjadi sosok yang kritis namun santun hingga akhir hayatnya. Meskipun ia tidak lagi berada di lingkaran utama kekuasaan, pendapatnya tetap dicari oleh para pemimpin baru. Ia adalah kompas moral yang mencoba menjaga kapal besar Indonesia agar tetap di jalur yang benar. Kehidupan pribadinya pun penuh dengan kesederhanaan yang kontras dengan jabatan-jabatan tinggi yang pernah ia pegang. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat mencintai keluarganya dan tidak pernah menggunakan posisinya untuk memperkaya diri. Setelah pensiun, ia menghabiskan banyak waktu untuk mengajar dan memberikan ceramah tentang sejarah perjuangan. Ia ingin menanamkan jiwa patriotisme yang rasional kepada generasi muda, bukan patriotisme buta. Baginya, mencintai negara berarti berani mengkritik kesalahannya. Inilah karakter seorang negarawan sejati yang jarang kita temui di era modern saat ini. Satu hal yang menarik adalah hubungannya dengan tokoh-tokoh komunis Indonesia pada masa itu. Meskipun ia seorang nasionalis tulen, ia mampu berdialog dengan siapa saja, termasuk Tan Malaka.
Kemampuan ini membuatnya menjadi jembatan yang sangat berharga dalam berbagai konflik faksi di masa awal kemerdekaan. Ia seringkali menjadi penengah dalam perdebatan ideologis yang panas di dalam kabinet. Baginya, kepentingan persatuan nasional harus berada di atas ego kelompok manapun. Sifat inklusifnya inilah yang mungkin membuatnya bisa bertahan hidup di tengah badai politik yang sangat keras. Kita harus bertanya, mengapa nama Ahmad Soebardjo jarang disebut seiring dengan Soekarno-Hatta? Sejarah seringkali ditulis oleh mereka yang paling keras bersuara, bukan mereka yang bekerja paling efektif di belakang layar. Sifatnya yang rendah hati dan tidak ambisius mungkin membuatnya terpinggirkan dalam narasi besar yang mencari sosok heroik yang dominan. Namun, bagi para sejarawan serius, peran Soebardjo dianggap setara dengan para proklamator utama lainnya. Dia adalah elemen stabilisator yang memastikan mesin revolusi tetap berjalan tanpa meledak sebelum waktunya. Inilah saatnya kita memberikan tempat yang layak baginya dalam memori kolektif kita. Misteri di balik kematiannya pada tahun 1978 juga membawa suasana duka yang mendalam bagi mereka yang mengenalnya. Ia pergi dengan tenang, meninggalkan warisan pemikiran yang masih sangat relevan hingga hari ini. Hingga napas terakhirnya, ia tetap menjadi seorang diplomat yang memikirkan posisi bangsanya di mata dunia. Upacara pemakamannya dilakukan secara kenegaraan, namun kesannya tetaplah bersahaja sebagaimana hidupnya. Banyak diplomat asing yang memberikan penghormatan terakhir mengakui kehebatannya dalam seni bernegosiasi. Sebuah era diplomasi klasik Indonesia pun berakhir seiring dengan kepergiannya. Jika kita melihat kembali ke malam di Rengas Dengklok, kita bisa menarik kesimpulan betapa rapuhnya kemerdekaan kita saat itu. Satu kesalahan kecil dari Soebardjo bisa berakibat pada kematian Soekarno-Hatta dan pembantaian massal. Namun, kecerdasannya dalam membaca psikologi para pemuda dan keberaniannya mempertaruhkan nyawa adalah faktor penentu. Ia adalah pahlawan yang tidak butuh panggung besar untuk melakukan hal besar. Aksinya di Rengas Dengklok adalah salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah politik kita. Mirip dengan plot film thriller politik, namun nyata. Inilah kekuatan dari karakter yang kuat dan tekad yang bulat. Kisah Ahmad Soebardjo mengajarkan kita bahwa diplomasi bukan hanya tentang perjanjian di atas kertas, tapi tentang keberanian untuk berdiri di antara dua pihak yang berselisih. Di era modern ini, di mana konflik sering diselesaikan dengan kemarahan di media sosial, sosok seperti Soebardjo sangat kita rindukan. Ia adalah bukti bahwa ketenangan dan kecerdasan intelektual bisa mengalahkan senjata paling modern sekalipun. Warisannya adalah semangat untuk selalu mencari jalan tengah demi kemaslahatan bersama. Dia adalah contoh nyata bahwa menjadi pahlawan tidak selalu harus berada di garis depan pertempuran fisik. Kita juga perlu mengingat bagaimana Soebardjo mengelola hubungannya dengan Laksamana Maeda hingga akhir hayat. Meskipun Maeda adalah bagian dari kekuatan pendudukan, Soebardjo melihat sisi kemanusiaan dan idealismenya. Ini menunjukkan bahwa dalam politik, musuh hari ini bisa menjadi sekutu esok hari jika ada visi yang sama. Kemampuannya membangun jejaring lintas negara dan lintas ideologi adalah kunci keberhasilan diplomasi awal RI. Jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah percakapan di meja makan, karena di sanalah seringkali keputusan besar dunia diambil. Soebardjo adalah master dalam seni ini. Sebagai penutup perjalanan kita hari ini, mari kita renungkan satu hal. Berapa banyak lagi pahlawan bayangan seperti Ahmad Soebardjo yang belum kita kenali? Sejarah kita kaya akan sosok-sosok luar biasa yang bekerja tanpa pamrih. Mengenal mereka bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga memberi kita inspirasi untuk berkontribusi bagi bangsa dengan cara kita masing-masing. Ahmad Soebardjo telah menyelesaikan tugasnya dengan gemilang. Kini giliran kita untuk menjaga apa yang telah ia perjuangkan dengan nyawanya. Jangan biarkan pengorbanannya menjadi sekadar nama di buku sejarah yang berdebu. Terima kasih telah menonton dokumenter spesial tentang Ahmad Soebardjo ini. Jika Anda merasa terinspirasi atau baru mengetahui fakta-fakta menarik ini, tolong berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Apa bagian yang paling mengejutkan bagi Anda? Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang misteri dan sejarah Indonesia yang jarang terungkap. Nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten edukatif kami berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah bangga dengan sejarah bangsa kita.